Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Eko. Saya adalah salah satu karyawan di PT BJB UBJOM PLTU Rembang. Saya bekerja di bidang operator. Teman-teman yang ingin tahu tentang PLTU, yuk kita belajar bersama. Saat ini, teman-teman berada di PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTU Rembang atau lebih dikenal dengan PT PJB UBJOM PLTU Rembang. PLTU atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap Rembang ini beralamat di Jalan Raya Semarang, Surabaya, kilometer 130. Lokasi PLTU tepatnya berada di antara Desa Leran dan Desa Trahan, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, yang dibangun di atas lahan seluas 54,96 hektar. PLTU Rembang ini merupakan salah satu pembangkit program pemerintah untuk mempercepat penyediaan energi listrik, khususnya di Pulau Jawa. PT PLN selaku pemilik PLTU Rembang menyerahkan pengelolaan PLTU batubara ini kepada PT BJB. PT BJB merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN. Mimpi PT BJB yaitu menjadi perusahaan pembangkit listrik yang berstandar kelas dunia. PLTU Rembang terdiri dari 2 unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing unit sebesar 315 MW, sehingga kapasitas total tenaga listrik yang dihasilkan adalah 630 MW. Energi listrik yang dihasilkan PLTU Rembang disalurkan untuk kepentingan masyarakat melalui saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV ke gardu induk 150 kV Rembang dan gardu induk 150 kV Pati. Kalau 1 MW setara dengan 1 juta watt dan daya listrik di rumah teman-teman 900 watt, kira-kira produk listrik PLTU Rembang dapat digunakan untuk berapa rumah ya? Setiap hari, teman-teman pasti menggunakan listrik kan? Apakah teman-teman sudah tahu bagaimana listrik yang diproduksi oleh PLTU bisa sampai ke rumah kita? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Energi listrik diproduksi di PLTU Rembang, kemudian disalurkan ke pusat pengaturan beban. Tahap selanjutnya, oleh PLN, distribusi energi listrik disalurkan ke rumah-rumah masyarakat atau industri yang membutuhkan. Teman-teman, ini loh gambar lokasi PLTU Rembang jika dilihat dari udara. Tiap unit PLTU terdiri dari boiler atau steam generator, turbin uap, dan generator dengan pengaturan tegangan, siklus air pengisi yang terdiri dari kondensor dan komponen lainnya. Inilah prinsip kerjanya. Pertama, air diisikan ke boiler hingga penuh. Di dalam boiler, air ini dipanaskan dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udara sehingga berubah menjadi uap. Kedua, uap hasil produksi boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Ketiga, generator yang dikompel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dalam kumparan. Keempat, uap bekas keluar turbin masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin. Kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boiler. Demikian siklus ini berlangsung terus-menerus. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil. Batuan sedimen ini dapat terbakar. Batu bara terbentuk dari endapan organik. Utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan atau qualification. Proses pembentukan batu bara sendiri sangatlah kompleks dan membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembatubaraan di bawah pengaruh fisika, kimia, maupun geologi. Oleh karena itu, batu bara termasuk dalam kategori bahan bakar fosil. Pada zaman sekarang, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penggalian batu bara. Semakin lama, batu bara yang ada di bumi semakin berkurang. Penggalian semakin banyak dan resiko yang ditimbulkan juga semakin banyak. Teman-teman, coba bayangkan jika keadaan batu bara di bumi ini semakin berkurang dan habis.
bagaimana nasib PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara? Nah, ini yang paling penting teman. Seringkali kita menonton TV dan ketiduran sehingga kita lupa untuk mematikan TV-nya. Siapa hayo yang sering lupa matikan TV? Atau menghidupkan kipas angin atau AC meskipun ruangan tidak digunakan. Atau kita lupa mematikan lampu ruangan yang tidak terpakai. Hal ini termasuk boros listrik. Jika kita menggunakan listrik berlebihan, maka biaya yang kita keluarkan juga semakin besar untuk membayarnya. Nah, mulai dari sekarang, nyalakan TV, lampu, dan alat elektronik lainnya jika benar-benar dibutuhkan ya. Dalam rangka kepedulian menjaga lingkungan, di PLTU Rembang menerapkan budaya 5S. Apa itu 5S? 5S adalah singkatan dari seiri atau pemilahan, seiton atau penataan, seiso atau pembersihan, seiketsu atau pemeliharaan, dan shitsuke atau disiplin. Jadi, selain kita bekerja, tempat kerja kita juga harus diperhatikan supaya terjaga kebersihannya, rapi, dan nyaman, agar di dalam bekerja selalu semangat. Di PLTU Rembang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: GM, manajer operasi, manajer pemeliharaan, manajer engineering, manajer logistik, manajer keuangan, dan administrasi. Teman-teman, mari kita lihat keindahan PLTU Rembang berikut ini. Sebagai salah satu anak perusahaan BUMN dan sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Direksi PJB tentang Pedoman Pelaksanaan CSR PJB, PLTU Rembang wajib untuk menyalurkan dana CSR atau pertanggungjawaban kemasyarakatan kepada masyarakat. Program-program CSR yang sudah dilaksanakan PLTU Rembang bersama masyarakat sekitar PLTU antara lain pelatihan pembuatan, pengemasan, dan pemasaran batik, pelatihan pembuatan, pengemasan, dan pemasaran terasi, pelatihan pembuatan, pengemasan, dan pemasaran kue, pelatihan teknik las dan pendingin, pengolahan sampah terpadu, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, penanaman pohon mangrove di daerah pesisir pantai, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, bantuan sarana olahraga, bantuan perbaikan sarana ibadah, bantuan perayaan HUT RI dan keagamaan, olahraga bersama warga sekitar. Nah, itu sekilas pengetahuan tentang PLTU. Teman-teman sudah paham belum? Semoga teman-teman paham ya. Terima kasih atas kunjungan teman-teman di PLTU Rembang. Jangan lupa untuk terus giat belajar agar bisa ikut menerangi negeri. Sampai jumpa.